Karena semua punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Hai. Nindo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di Cerita Pi. Karena semua punya cerita. Semangat. Sudah cukup. Cukup. Sudah episode keberapa? Kayaknya badanku makin mengembang ya. Segitiga dong, Apa segitiga. tadi Umar? Bukan gemuk. Bukan apa? gemuk tapi bisul. Oh, iya. Lain-lain doain aneh nih. Iya, masih ada cadangan di luar, Umar. Tapi bisul kan bisa sembuh. Oh Ya. iya, oke. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa sembuh. Ya, amin ya Allah. Iya, hari ini masih dengan Umar ya. Nggak tahu kalau minggu depan kita lihat bagaimana anunya ya. Kayaknya saya Kalau lagi- doanya masih tidak bagus ya, mungkin sudah lain lah. Ya, saya sholat terus kasihan. Oh, alhamdulillah ya. Umar, hari ini kita ada kedatangan tamu siapa ini? Iya Umar? dong, Seperti biasa tamu kita spesial mau ini. cerita sama tamu spesial. Ini tamu spesialnya apa ini? Spesial ini dia Spesial tamunya. apa ya? Ayo coba. Pokoknya saya kasihkan clue-nya saja Oke. dia. Oh, sudah kelihatan nggak belum? Belum kayaknya. Jadi Belum kalian- masuk kamera jadi beliau master. ini orangnya ganteng, Oh, terus oke, cukurannya bagus. Oke. Intinya Mungkin begitu. dia cukur di tempat barber mungkin. Tidak. Oh, sudah bangkrut. Tidak, masa baru merintis. Oke. Boleh. Nah, kita kedatangan tamu, ada langsung saja ini dia Kakak Fajar Andika. Ya. Jadi Kakak Fajar Andika ini adalah desainer spesialis custom nasional ya, custom nasional. Nah, sebenarnya seperti apa custom nasional ini? Ini sebentar kita akan ngobrolkan, Kakak Fajar akan ceritakan ke kita sebenarnya custom nasional itu seperti apa. Oh, iya, Bedanya dengan kostum-kostum yang lain itu seperti apa gitu ya, karena memang dia sepertinya unik sekali. Umar sudah Betul. pernah lihat? Pernah biasanya di kayak kalau Putri Indonesia begitu mungkin Oh iya, betul sekali. Betul ya? Iya. Putra Indonesia juga. Oke, produk knowledge-nya sudah mulai ini berkembang, Nah, Umar ya. lumayan lah. Iya. Apa kabar Kakak Fajar? Kita sapa dulu Kakak Fajar nih. Halo, teman-teman Kak Kakak Fajar. Baik. Baik Kakak Fajar ya. Ternyata betul yang dibilang Umar, ganteng sekali. Ganteng tahu Pak. Oh, Lebih iya. ganteng dia daripada saya. Sama bilang juga jauh deh. Nanti apa? Ya sadar sendirilah. Oke, harus puji-puji bintang tamu. Kakak Fajar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kegiatan sekarang apa nih Kakak Fajar nih? Sekarang saya Masih- kita masih bergelut di dunia desainer. Oke. Kemudian kalau di instansi ya salah satu Oh. instansi pegawai ASN pemerintahan juga ya. Pegawai ternyata. PNS ya. Iya, saya kira tuh mama udah cari PNS. Perempuan. Oh iya. Maaf nih. Iya. Saya kira karena lagi tren baru. Saya laki-laki murahan. Aduh, jadi Kakak Fajar ini selain desainer, jadi mengabdi sebagai ASN Iya. juga. Iya. Di mana Kakak Fajar? Saya kebetulan di Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan. Dari Konke. Konke. Berarti ini baru mendarat, baru tadi tiba kapalnya, sandar kapalnya langsung Iya. ke sini. Kepulauan berarti Wawoni. Wawoni. Beres. Oh, Wawoni. Ada teman. Tidak penting itu. Tidak penting sekali. Iya, jadi Kakak Fajar ini bisa diceritakan nih sebenarnya. Maksudnya Kakak Fajar ini kan spesialis desainer untuk kostum nasional. Nah, kostum nasional ini kan tidak umum ya, begitu ya, maksudnya yang digunakan sama orang-orang. Nah, bisa diceritakan tidak kostum nasional ini sih ini tuh sebenarnya apa gitu? Ya, mungkin kalau nasional kostum ya lebih tepatnya. Oh, national costume. Beda ya? Itu National biasa costume. dipakai untuk lomba-lomba seperti Putri Indonesia, Miss Indonesia dan lain-lain. Jadi memang bedanya nasional kostum dengan kostum-kostum yang lain itu tingkat kesulitannya, tingkat pengerjaannya, dan memang di situ kearifan lokalnya memang terlihat. Oh, menonjol oke, ya. iya betul. Jadi memang sebenarnya di kostum nasional itu lebih dititik beratkan sama karya yang yang di situ bisa kita kasih masuk ke arifan lokal, Ya, begitu ya, muatan-muatan lokal, mulok. Kayak kerajinan lokal mungkin ya. Kayak batik mungkin bisa. Bisa Pasti semua. bisa. Jadi apalagi namanya Kakak Fajar waktu itu kira-kira yang terakhir nih, yang terakhir masih desain kostum Ya. nasional kostum apa? Putri Indonesia. Putri Indonesia Indonesia. 2022. Jadi sudah berapa perhelatan Putri Indonesia nih yang Kalau untuk Putri Indonesia saya terlibat dari 2018, 2019 sampai 2022 ini. Oh, udah 3 tahun. Ya, 3 tahun. Oh, 2021 tidak. Kan ada sempat berhenti Kan Oh, pandemi. pandemi. Oh, Iya. ya. Jelas kan.
Udah jelas sekali Anda. Iya. Siapa yang ngomong kayak itu? Iya. Oh, jadi sudah 3 tahun berturut-turut Kakak Fajar ini menangani Putri Indonesia untuk national kostumnya. Ih, luar biasa loh berarti ya. Berarti seluruh Indonesia ini sudah melihat sebenarnya karya-karya Kakak Fajar. Ya, cuman mungkin Kak Fajar yang tidak ditahu yang mana orangnya. Ternyata beliau ada di sini. Ya, itu resiko orang di belakang layar ya, kayak Kak Fajar ya. Iya. Nah, aman ya. aman ya. Bikin shock nih. Bikin kaget. Ya, jadi Kakak Fajar, nah detail-detail dari national costume ini tuh seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya Kakak Fajar yang biasa kerjakan itu biasanya dari provinsi, apakah dari Sulawesi Tenggara saja atau ada juga yang dari luar Sulawesi Tenggara gitu jobnya? Jawa. Iya, kebetulan untuk saya pribadi untuk mendesain nasional kostum selain Sulawesi Tenggara ada juga dari luar, seperti kemarin dari Sulawesi Barat juga. Ya, kemudian dari Kalimantan Barat dari itu salah satu saya punya kampung halaman juga di sana. Jadi Kakak Fajar asli sana ternyata. Wow. Kalimantan Barat itu untuk nasional kostum Putri Indonesia saja, belum misalnya yang event-event yang lain. Oh, tapi Putri Indonesia loh ya, maksudnya itu event atau perhelatan yang besar gitu. Jadi skalanya nasional. Skalanya nasional, bahkan internasional karena sudah disorot sama media-media internasional juga. Berarti memang ini harus betul-betul digarap serius ya. Betul. Timnya Kakak Fajar sendiri itu biasanya berapa orang sih? Kita untuk tim pembuatan kostum itu kita ada 5-6 orang. 5-6 ya, orang. Jadi ada yang untuk khusus desain untuk kostum bajunya itu, kemudian untuk properti-propertinya ada. Ada yang untuk skate-nya dan segala macam, ada yang untuk ngerjain finishingnya. Jadi kita lihat juga jobnya seperti apa, namanya kita mau kerjain seperti apa, tingkat kesulitannya tuh. Semakin tingkat kesulitannya rumit, pengerjaannya juga semakin lama. Gitu. Kalau satu kostum itu biasanya butuh waktu berapa? Berapa lama bikin? Satu kostum itu paling maksimal kita 1 bulan pengerjaannya. 1 bulan. Ternyata lama juga ya. Misalkan Agustus berarti Juli sudah jadi. Prepare ini. Itu untuk istilahnya untuk nasional kostum yang betul-betul detailnya lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Paling cepat? Paling cepat 3 hari. Ada juga yang 3 hari ya. Cepat sekali nih. Ada yang 1 hari juga. Ada yang 1 hari juga. Itu misalnya kalau kita mau ikut karnaval gerak jalan apa begitu mungkin itu. Kayak sekarang ini yang kami lagi kerjakan juga itu ada yang baru tadi diinfokan mau ikut ke acara Jember itu. Ada baru dibuat hari ini juga kostumnya. Oh iya kan? Yang Jember. Yang Jember ya. Jadi kan sebenarnya ada event tahunan ya. Event tahunan sebenarnya atau berapa? Event nasional tahunan. Event nasional tahunan Jember Fashion Karnaval. Nah, di situ memang kelihatan semua kostum-kostum nasional dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Itu ada di situ, Mar. Iya, jadi luar biasa, pengalaman baru lagi buat saya. Pengalaman baru kan ya. Jadi Umar selama ini taunya cuma apa? Cuman yang kayak di Ivan Gunawan begitu. Beda ya? Beda. Dangkal sekali Anda ya. Kayak wisuda. Kebayang. Dikasih pindah toganya begini. Itu masuk ini juga, kayak kostum juga. Iya. Jadi saya cerita sedikit mungkin tentang Jember Fashion Carnaval itu. Jadi nasional kostum yang dipakai putri-putri Indonesia di internasional itu dari Jember Fashion Carnaval. Iya, rata-rata dari Jember Fashion Carnaval. Jadi nanti ini pada saat tanggal 6 penyelenggaraan JFC ini, putri Indonesia yang juara 1, 2, 3 itu hadir semua. Mereka ikut. Mereka pakai kostum pakai kostum juga nasional kostum. Jadi kostum yang dirancang sama bukan dari tim JFC. Tim daerah mereka begitu. Oh, begitu ya. Jadi memang ini biasanya dari Jember Fashion Carnaval ini terus dimodifikasi lagi untuk dipakai di perhelatan internasional itu ya. Luar biasa. Kalau dari Pak Fajarnya dari Putri Indonesia yang wakili Sultra mungkin yang di ini. Ya. Saya yang saya cerita tadi dari 2018 itu yang mewakili Putri Indonesia untuk Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Tadi juga ada yang Sulawesi Barat, Putri Indonesianya sama. Putri Indonesia. Ya, Putri Indonesia dengan Putri Indonesia Kalimantan Barat juga. Berarti 3 provinsi. 3 provinsi. Okay. Ajang yang paling sampai sekarang ini ajang yang paling tinggi yang Kakak Fajar ikuti ini apa nih? Maksudnya yang disupport sama kostum nasional kostum ini. Oh iya. Tahun 2017 itu eventnya
Mr. Universal Ambassador. Mr. Universal Ambassador Ya, itu kegiatan. itu internasional. Wow, internasional. Cuma wakili apa Indonesia? Wakil Indonesia, Wakil Indonesia. dan dapat predikat runner up 1 untuk nasional kostum. Wow. Ikut event internasional dan juara pula ya. Runner up 1. Betul, runner up 1. Juara berapa itu? Kenapa di? Dan Juara untuk 2. Oh, juara 2. temanya yang saya bawa kebetulan dari Sulawesi Tenggara itu. Oh, jadi ya, temanya saya Sulawesi Tenggara. ambil kita punya maskot tuh Anoa. Oh, Anwar. Iya. Iya. Itu ada judul kostumnya tidak Ada sih, judul Fajar? kostumnya, Oh, terus yang ajang internasional itu nama judul kostumnya itu apa? The Legend of Anoa. The Legend, The Legend of of Anoa. Ya, The Legend of Sebenarnya tidak usah repot-repot, nanti bisa kapan-kapan nanti foto Umar saja Iya, udah iya. panjang. Saya siap jadi Maskot. serigala. Aduh serigala. Anoa dong. Ganteng-ganteng serigala. Iya. Anoa lah ya. Lebih cocok. Terus kainnya itu dari mana kalau untuk Sulawesi Tenggara sini? Nah, Dari kebetulan lokal kita atau bagaimana? untuk kita Sulawesi Tenggara sendiri ini kan kita misinya memang misi budaya kita. Jadi Ya, kita betul itu. Iya. kita lain daripada yang lain seperti karnaval yang ada di Indonesia, kita lebih mengangkat ketenunan. Oh, tenun. Ya, tenunan di Sulawesi Tenggara itu banyak. Iya. Ada tenunan buton, muna, kemudian ada motif tolaki dan lain-lain. Jadi itulah yang kita angkat dalam bentuk kostum nasional kostum atau tidak kostum karnaval. Jadi dipadukan. Dikolaborasikan. Jadi istilahnya kita di Sulawesi Tenggara kita punya identitas sendiri. Ya, tenun itu ya. Ya, seperti kayak di Jawa itu kan di Solo batik karnival, dia lebih ke batiknya. Nah, kita lebih ke tenunnya yang kita Tenun di kayak budaya lestarikan. lokal yang diangkat. Betul Iya. itu. Contohnya mungkin seperti ini. Anda ada ya? Sebentar. Bentar ada nanti contohnya. Ada nanti, ada. Sabar dong. Yang dipakaikan di Umar. Nah, Kakak Fajar, tantangan terbesar sebenarnya yang selama ini Kakak Fajar alami mulai dari awal berkarya itu sampai sekarang tuh apa? Ya kan. Lihat untuk kok tantangan- catatanmu. Belum ada kok pertanyaan dari tadi. Sudah dong. Oh iya. Kalau untuk tantangan tersendiri sih apa namanya? Mungkin lebih ke event-eventnya yang tidak terlalu reguler kalau kita di Sulawesi Tenggara ini. Kemudian Tidak ada event reguler. event reguler yang untuk kemudian ya, lebih ke support dari kita mau ke pemerintah atau seperti sekarang kan kita lebih karnaval ini kami lebih ke komunitas. Oh. Komunitas yang dikembangkan kami perkuat supaya bisa bersinergi nanti dengan pemerintah. Jadi istilahnya kami berbuat dulu apa yang kami bisa buat, nanti ya baru nanti baru dilihat. dilihat seperti itu. Jadi Iya, Kak Fajar ini mulainya tahun 2019. Mungkin jauh sebelum itu mungkin bisa diceritakan perjalanannya mungkin. Iya. Tapi nanti diceritakan karena waktunya sudah ada segmen istirahat iklan. Aduh istirahat. Segmen iklan jadi kita jeda Keluar dulu main, ya. keluar Ya, main. ya, keluar main, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Pi. Karena Karena semua semua punya punya cerita. Cerita Pi. Karena semua punya cerita. Kembali lagi di acara Cerita Pi. Bisa kaget nih. Karena semua punya cerita. Ulang ya. Lebih ganteng. Kembali lagi di acara Cerita Pi. Udah ulang baru salah. Oke, kayaknya kita lanjut saja ya. Iya, sudah banyak kisah. Tapi kayaknya lebih bagus tadi kayaknya itu, Mar. Oke. Oke, Kakak Fajar kita Oke, lanjut nih tadi. kita lanjut. Tadi pertanyaan Umar, apa pertanyaan Umar? Pertanyaan saya tadi gampang sekali. Gampang sekali jawabannya. Pas kau Jadi, lupa tuh? Kak Fajar ini sebelum bergelut di dunia kostum ini mungkin jauh sebelum itu kegiatannya apa dulu atau memang sudah ada dasar dulu di sini? Ya, jauh sebelum saya bergelut di dunia desainer. Iya. Mungkin memang dari dulu dari sekolah itu sudah terlibat di dunia seni musik, seni tari. Mungkin Kak Kiki dulu Ya. sama-sama masih bergelut sama-sama waktu masih kita masih Saling kenal ya. Iya, saling kenal, masih sama-sama di mana? Iya betul. Tuh, jadi saya mulai desainer itu mulai tahun 2014. Oh 2014. Ya, 2014 kemudian sudah mulai
kita terlibat di event di Sulawesi Tenggara itu ada namanya Sultra Tenun Karnaval. Iya. Oh, Itu iya, mulainya oke. tahun ya Ah. 2014 itu 2014. sampai sekarang. Itu kayaknya termasuk rangkaian perhelatan Halo Sultra Betul, ya, betul. event Halo Sultra itu ya. Jadi sebelum itu ada ini Ya, tenun. Sultra Tenun Karnaval. Karnaval. Oh iya. Terus ini tuh bahannya dari apa saja ini? Iya, Bisa dijelaskan mungkin? ini untuk Nah ini ya. ini untuk bahan-bahan dasarnya kita bahan mentah busa namanya busa Eva. Oh, Busa busa. Eva, busa hati atau matras kalau di Jawa bilangnya matras. Oh, matras Matras, ya. ya. Jadi bahan sendal atau bahan apa itu. Itulah yang kita kreativitaskan jadi untuk seperti ini. Oh, jadi sebenarnya bisa juga ya, maksudnya bahan-bahan yang sudah apa sih istilahnya sampah begitu ya. Bisa recycle Kemudian namanya, recycle, ya, daur Oh, ulang. didaur ulang dia. Ya, Akhirnya menjadi satu karya yang luar Betul. biasa. Wah, ini sih sebenarnya maksudnya nilai plus juga ya sebenarnya ya Umar ya. Karena merecycle barang-barang yang Jadi barang-barang mungkin yang sudah tidak terpakai, yang tidak terpakai akhirnya menjadi bernilai menjadi kembali. bernilai dan luar biasa. Betul sekali. Ini keren sekali. Ini Keren sekali. ini temanya apa nih Kak Fajar nih? iya bisa kalau ceritakan? untuk yang ini temanya Anoa. Kita Oh. mengangkat Anoa itu istilahnya ikonnya dari Sulawesi Tenggara. Ini yang sudah ikut yang kemarin ajang Ini ajang ikut Mister. di bukan ajang Mister tapi di nasional juga dipakai sama model perempuan kalau nggak salah ini. Oh begitu ya. Ya. Oh ternyata kamu udah sering jalan-jalan keluar Ini ya. Anwa yang perempuan Anoa mungkin nih. perempuan ini. Iya. Apa bedanya dengan yang laki-laki? Ada tanduknya panjang atau Iya. Mungkin ini bedanya Anoa. hanya dari garis sininya saja. Itu. Kita kalau membuat kostum tuh ada bedanya yang untuk perempuan Iya, iya. Sama sama laki-laki. laki-laki itu dari aksesoris umpamanya dari pinggirannya sini. Oh, Itu gitu. biasanya kalau perempuan dia agak lebar Agak ke lebar. sininya. Oh iya. Ini berarti sebenarnya mesti tahu filosofisnya juga. Iya. Tidak gitu sembarang juga ya Iya. desain-desain begini. Betul. Betul ilmu-ilmu maksudnya terutama tentang budaya ya. Betul. Kita mesti kenal betul sama budaya kita. Jadi sebelum gitu. kita mendesain ini, kita menggali dulu potensi budayanya Budaya apa, di daerah itu. nah, temanya apa yang kita mau angkat, kayak gitu. Berarti konsultasi dulu sama pihak-pihak Ya, ini. kalau kita yang memang kita budayawan memang kita nggak paham, pokoknya kita harus cari, kita harus gali, kita harus bertanya ke yang memang paham filosofinya. Oke. Jadi kita nggak sembarang tuh mau mengangkat sesuatu, tapi nanti adanya diprotes tuh. Iya, betul. betul. Apaan sih itu? Kenapa bikin yang begitu? Tidak sesuai kebudayaan. Iya, itu juga sih sebenarnya ya yang Betul. beratnya jadi untuk kostum nasional sebenarnya ya. Karena berhubungan sama budaya. Jadi maksudnya semua orang masalahnya apalagi maksudnya punya budaya masing-masing. Iya, apalagi Sulawesi Tenggara ini kan banyak Betul, sekali kebudayaan yang berbeda-beda. Oke. Nah, kita mau lebih spesifik ini ceritanya tentang yang kemarin dipakai oleh Putri Indonesia Sulawesi Tenggara yang pas Arina ya. Arina. Nah, Putri Indonesia Sulawesi Tenggara itu. Nah, itu temanya apa sih Kak Fajar kalau boleh diceritakan? Kan saya lihat seperti kayak benteng keraton segala macam gitu. Nah, itu bisa diceritakan sedikit tidak begitu? Temanya tentang apa sih sebenarnya? Iya. Jadi untuk National Kostum Putri Indonesia Sulawesi Tenggara itu yang kebetulan dibawa sama Arina, kita mengangkat memang dari Pulau Buton. Khususnya Pulau Buton. Dari Bau-Bau itu, Kota Bau-Bau. Jadi kita ambil yang Benteng Wolio itu, Benteng Wolio, iya. Wolio, Benteng kemudian di Wolio. situ ada naganya juga. Ah ya. Iya. Ya, kemudian kita satukan dalam satu balutan kostum. Oh. Jadi luar biasa lah. Di situ tingkat kesulitannya memang dari semua nasional kostum Ya, itu itu yang paling terakhir itu ya. Yang paling yang paling susah ya? Paling susah. Itu bisa lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan maksudnya. Gitu. Oh, itu paling yang paling lebih lebih. dari ya. 1 bulan. Padahal tadi kan bilang hanya 1 bulan paling Iya. lama, tapi itu bisa Lebih 1 bulan. Udah lupa Kak Fajar. Padahal belum lama. Oh, jadi itu lebih 1 bulan ya pengerjaannya ya. Itu timnya berapa orang? Kita timnya bertiga. Bertiga. Oh, pantasan juga lebih lama sebenarnya karena timnya Oh, bertiga. iya. Kalau berlima mungkin bisa 6 bulan. Nah, maksudnya proses kreatifnya itu maksudnya seperti apa tuh? Mulai dari observasi tentunya, terus mungkin pasti harus mengumpulkan literatur dulu begitu untuk membuat satu kostum yang itu. Kalau yang lebih spesifik yang kayak yang itu judulnya apa sih? Yang kemarin? Barakatino Tanawoli. Barakatino Tanawoli. Iya. Oh, itu juga diambil dari slogan itu ya. Nggak boleh disimpan di bawah, nggak boleh disimpan di bawah. Simpan aja di atas. Iya, bisa aja. Kayaknya saya simpan saja. Tapi jangan. Menghalangi Minta tolong sama ini. Ya. Tolong dong. Sebelum dijawab kita ambil dulu ini. Iya,
Oke, nah itu bisa diceritakan tidak? Maksudnya itu proses kreatifnya itu seperti apa? Kemudian berapa lama? Dan itu beratnya saya so penasaran beratnya itu berapa Beratnya. berat kostumnya. Ini kan kostumnya. untuk kepala saja nih luar biasa nih. Iya, lumayan berat tadi saya pikir. Iya kan? Nah, apalagi kalau kostum keseluruhannya. Iya. Betul. Jadi awal mulanya untuk kami mengangkat yang nasional kostum untuk arena itu kita betul tadi kaki bilang untuk kita observasi dulu, kemudian kita konsultasi dari beberapa toko itu, toko kemudian dari kepala dinas pariwisata waktu itu kami sempat konsultasi. Coba bawakan deh nih untuk Buton khususnya Kota Bau-Bau. Pikir ternyata harus kita lebih perkenalkan benteng itu, Benteng Wolio. Benteng Wolio itu kan betul. atau benteng terluas di dunia. Sudah mendunia kan, sudah mendunia. banyak yang kenal. Ya. Jadi kenapa tidak kita aplikasikan dalam bentuk nasional kostum? National custom. Ya, jadi nasional kostum itu di situ di dalam benteng itu lengkap lah yang ada di dalam keraton itu. Ada masjid tertuanya, kemudian ada tiang bendera. Ada tiang bendera, Ya. ya betul. Saya ada tiang bendera. Ada ada detail-detail bentengnya Ya. gitu ya dan segala macam. Luar biasa loh Kakak Fajar ini. Itu beratnya berapa Kakak Fajar? Iya. Kemarin. Kalau yang Kira-kira kemarin saja. itu beratnya sekitar 15 kilo. 15 kilo. 15 15 kilo Lumayan lah kita. dipakai oleh seorang putri. Ya. Kalau kayak kita Jumardi yang pakai deh Kalau saya bisa aja 50 kilo beras. biasa. Ini 15 kilo putri 15 lagi kilo putri loh. Indonesia. Iya, baru kan putri kan jarang berkebun gitu. Jadi tidak pernah merasakan pikul pacu. Tiba-tiba kenapa berat? Harusnya waktu itu kok ada deh Iya. bisa bantu apa gitu. Itu mungkin prestasi yang diraih kayak runner up 1 tadi. Mungkin bisa diceritakan ada kegagalan begitu pada saat pentas. Ya kalau Saya pernah tuh. namanya kita hidup pasti ada namanya kegagalan, Betul. tidak Naik turun. tidak puasan naik turun ya. Di ajang Putri Indonesia pun kami masih terus mencoba bagaimana kita menggali budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, kita perkenalkan. Tapi kita bersaing di tingkat nasional, Iya, semua desainer terbaik itu muncul. Itu semua kearifan lokal yang ada di Indonesia itu muncul. Kemudian ya tergantung jurinya lagi seperti apa. Tahun ini kita mengangkat Keraton Buton. Kita sudah maksimalkan segala macam. Tapi pandangan juri mungkin beda lagi. Nah, itu kendala-kendalanya juga bukan cuman pada saat penjurian, pada saat dieksekusi sama putrinya sendiri. Itu Iya sih, banyak kendala lah kalau Betul. dalam penjurian. Pemain kita di sini sudah optimis, pemainnya sudah pada saat latihan atau apa sudah oke. Pas di sana beda. Bedanya satu biasanya karena di ajang Putri Indonesia itu tidak diperbolehkan dari ini untuk pasang sendiri. Jadi tidak ada tim dari Putri Indonesia. Oh begitu. Jadi ada tim Ya. khusus yang pasang. tim dari sana Dari sana ya yang dari pasang. Indonesia. Jadi mungkin itu kurang maksimal. Betul. Ya, yang mungkin ini salah pasang atau agak Betul. miring sedikit. Iya. Akhirnya tidak Eksekusinya Tidak kurang. maksimal Eksekusinya terus kurang. jalan mungkin nih. belum lagi siapa tahu maksudnya ada apa begitu ekor-ekor ini betul. tiba-tiba dan tidak keluar toh. Kenapa pas latihan beda ini Beda ekornya. dengan pas tampil? Aduh, benar, Sama tidak kayak keluarnya ekor. kemarin itu kan itu di kostum itu ada lightingnya. Ada LED-nya itu mulai dari di matanya sama di dalam keraton itu kita bikin. Tapi karena trouble sesuatu dan lain hal mungkin tidak terlalu jelas. Oh di situ. gitu. Jadi sebenarnya itu lebih Ya. ada efek ininya lagi Ada ya. efek light-nya Lighting, dengan ada LED efek dan asap lampu-lampunya Oh, mungkin. ada efek. Ada efek asapnya juga. efek asapnya. smoke-nya. Keren ya harusnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tampilkan di sini lah. Mudah-mudahan saya bisa wakili yang Muna Barat. Kira-kira cocok ini apa di kakak Fajarnya kalau buat Umar ini apa gitu ya kalau Muna Barat? Udah berkelahi. Oh iya di atas kepalanya atau Iya lebih pas kayaknya. atau Umar saja yang dikasih berkelahi ya. Berkelahi dengan orang-orang di luar. Ya, sering saya di depan kampus. Identitas sekali ya Anda. Nanti Sana banyak di berani sana, sih. banyak di sana yang mau jadi ini tuh. Kita saja yang singgung kalau masalah itu. Kampus Gunung Jati banyak. Teman lah ya. Keluarga sih. Oh keluarga ya. Boleh. Kita kembali lagi itu. Iya, Mana tadi? Kembali custom nasional, national nasional. costume ya biasa di atau Natkos, natkos. ya, Natkos. Nah kira-kira kedepannya nih Kakak Fajar akan ada event apa lagi nih? Oh kita mau ngobrol tentang Jember Fashion Carnival dulu. Sudah berapa boleh, tahun boleh. sih sebenarnya Sultra ini ikut Jember Fashion Culture ini? Fashion Karnaval. Jember Carnival. Karnaval. Jadi untuk Sulawesi Tenggara sendiri kami
mulai ikut dari tahun 2018. Oh, 2018. Pertama kali ikut itu 2018. Wih. Ya, 2019 itu kita mau berangkat tapi ada sesuatu dan lain hal. Dan 2020-2021 kan pandemi itu. Ya. Nah, nanti kami bisa berangkat lagi insya Allah tahun ini tanggal 3 kami berangkat. Tiga. Oke. Iya. 3 Agustus ini. Agustus. Oh. Bis lusa ya. Sudah berarti. Lusa dong. Berarti sudah. Iya, Iya. Seharusnya Nggak tahu. kalau Jember Karnaval itu memang sudah lama kah atau baru 2018? Kalau Jember untuk Jember Fashion Carnaval sendiri sekarang sudah memasuki tahun ke-20. Oh, sudah tahun lumayan ya. 20. Nah, perasaannya waktu itu Kakak Fajar ikut satu tim begitu, bawa anak-anak tentunya ya, model dan juga berbagai macam peralatan. Kemudian melihat Saingannya mungkin. bukan saingan sih, maksudnya melihat juga Karya-karya begitu yang karya-karya iya. desainer-desainer luar begitu. Itu gimana sih perasaannya Kak Fajar begitu? Ya, itu sangat luar biasa sekali. Dan sebenarnya sih saya bukan 2018 juga, saya awal mula berangkat ke Jember itu. Jadi saya belajar dulu, istilahnya mau pengen tahu seperti apa itu Jember dari tahun 2016. Oh, jadi 2 berangkat tahun sendiri, itu survei memang sebelumnya. Saya berangkat sendiri waktu itu berangkat sendiri. iya. sudah Istilahnya dengan tekad tekadnya untuk ikut belajar ini. seperti apa sih di sana, kemudian alurnya seperti apa. Nah, di tahun 2018 itulah bisa memberangkatkan. Waktu itu kita memang tim nekat sih kalau saya mau bilang. Tim nekat. Kenapa Iya. tim nekat maksudnya? Kita semua karena ingin apa namanya, ikut sertanya saja, kita modal nekat, yang penting bisa berangkat lah semua. Teman-teman istilahnya kita cari di mana yang bisa support kita. Oh, jadi 2018 itu maksudnya tidak ada support materi Iya, gitu iya, dari betul. pemerintah misalnya atau Tidak. apa enggak? Dari Jadi itu dana pribadi Dana gitu pribadi. ya. Wih, luar biasa. Untuk ikut Jember Fashion Wow. Carnival. Tapi sekarang sudah ada support dari pemerintah. Iya, Swasta. alhamdulillah untuk tahun ini kami disupport sama 5 kabupaten. Oh, 5 kabupaten. 5 kabupaten yang Apa ikut. saja itu? Itu Muna Barat, Muna Barat, oke. Buton Masuk. Utara, Buton Tengah, Dengan Konawe Utara, sama satunya Kota Babau. oh, Muna tidak masuk ya. Nah, Barat yang support. jangan kasih berkelayaran Oke, sih. Muna bagus. Akan support jadi 6 ya. Tahun depan. Depan ya. Oh, jadi 5 kabupaten itu maksudnya mengirim juga perwakilannya, misalnya modelnya atau bagaimana hanya itu support keikutsertaan saja. mereka tuh dalam hal apa? Jadi keikutsertaan 5 kabupaten itu apa namanya? Kami presentasi dulu ke, sebenarnya kita mengundang 17 kabupaten kota. Oh, Ya, iya, jadi iya, kita presentasi dulu ke 17 kabupaten kota itu. Kemudian yang memang yang mau ikut, yang Iya, siap yang lah siap ya, ikut siap dari ikut segi ya. Betul, pendanaan, dari Dan segi kontingen dan lain, itu 5 itu yang tersangkut. Oke. Jadi berapa orang nih tim yang ke sana ke Jember? Ya, untuk tim Akari sendiri kita untuk yang model kru itu kita 20 orang. 20 Ya, orang untuk ya. yang tampil di itu. Kemudian untuk yang tamu VVIP dari 5 kabupaten kota itu sekitar 40 orang. Oh, lebih banyak tamu Lebih banyak VIP-nya ya. tamu. Lebih banyak Lebih banyak ofisialnya tamunya guys ya. Daripada yang Kayaknya kita langsung balik tahun depan. Banyak Karena ikut saja. ya apa namanya, sekalian mereka juga mau belajar event. betul Oh, juga sih iya, sebenarnya betul. ajang Tidak ada seperti salahnya ini dong. tuh, iya betul, ajang seperti ini tuh sebenarnya jadi proses pembelajaran juga sebenarnya untuk ke Betul. daerah-daerah. Karena maksudnya kenapa kita tidak coba juga untuk mengembangkan Betul. wilayah kita, daerah kita ya. Jawa maksudnya atau mungkin daerah-daerah dari luar Sulawesi Tenggara itu sudah cukup maju begitu, sudah cukup berani untuk Betul. menampilkan begitu Menampilkan. budayanya, kearifan lokalnya ya melalui hal dari hal apapun gitu. Nah, Tapi sekarang waktunya sebenarnya kita sudah. mau tanya lagi. Iya. Tapi karena Oh, jeda oke. iklan dulu, jadi kita Terima kasih, Bu. akan kembali lagi. Gitu aja. Oke, udah. Akan kembali lagi dong. Sudah. Tetap diceritapi. Oh, kayak gitu. Latihan. Kayaknya ini terancam betul nih. Tetap diceritapi Tapi karena semua punya cerita. Ceritapi Karena semua punya cerita. Kembali lagi kita di Ceritapi karena Karena semua semua punya punya cerita. cerita. Iya,
ini masih dengan cerita-ceritanya Kakak Fajar ya, Iya. tentang national kostumnya National ya, costume, iya. yang mengangkat kearifan lokal. Nah, sekarang saya sebenarnya masih penasaran begitu. Iya. Pengalaman baru tentunya ya untuk Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin untuk 5 kabupaten itu ya. Pengalaman baru untuk hadir di kegiatan festival budaya Iya, iya. nasional Iya, gitu nasional, ya, iya. sebenarnya tingkat nasional. Nah, kira-kira persiapan yang dilakukan oleh Kakak Fajar dan tim itu seperti apa nih untuk membawa tim Kontingen ke ini, sana, iya. kontingen ini untuk belajar gitu di ya. Jember. Jadi kita persiapannya tim Akari Sultra itu untuk berangkat ke Jember, termasuk disupport dari 5 kabupaten. Itu kita mulai dari 1 bulan yang lalu. Itu termasuk itu sudah mulai produksi kostumnya. Kemudian bagaimana bisa menampilkan di sana. Kemudian nanti di sana juga akan tampil Kepala Dinas Pariwisata Provinsi ikut defile. Oh, defile dengan kostumnya. kostum juga. nasional. Kostum Weh, nasional. luar biasa. Provinsi biasa. dengan Bupati Konawe Utara. Oh, Iya, Utara. kenapa? Bisa disebutkan mungkin namanya siapa? Kita melibatkan beliau-beliau itu. Kau tahu Kak? Tidak. Kayak saya bilang tadi. Itu namanya cara. Nanti. Oh, jadi mereka akan defile juga ya, Akan ikut defile defile juga. juga ya. Wih, luar biasa. Ih, Biasa dong. kayak saya penasaran gitu. Tapi Sama. tapi Berapa kayak- tiketnya? Masih ada Kak kurang kontingen 2 orang. Angkat-angkat Pelni apa? bisa kayaknya Pelni. Pelni nih. Penumpang gelap. Gelap betul. Ya, terus Kakak Fajar itu kan maksudnya tadi sudah persiapan kira-kira. Nah, ke depannya kira-kira apa begitu yang akan Kakak Fajar lakukan untuk terus berkarya di untuk national costume ini? Ya mungkin apa namanya saya pribadi dan teman-teman yang ada di Akari, kita akan tetap berkarya untuk Sulawesi Tenggara, kemudian tetap belajar dimanapun kita dapat ilmunya. Seperti di Jember ini adalah gudang ilmunya kita semua. Oh. Jadi semua kiblatnya karnaval yang ada di Indonesia semuanya tuh belajarnya di Jember, Fashion Karnaval. Fashion karnaval Ya. itu ya, iya. Karena Jadi, itu memang event pertama event ya pertama. sebenarnya ya. Jadi Jember Fashion Karnaval itu peringkat ketiga di dunia. Oh. Iya, setelah Brazil dan Amerika. Oh, Brazil. Ya, Ya, betul. Dan untuk di Asia dia peringkat 1 untuk karnavalnya. Untuk Jadi fashion sangat- karnaval itu. Betul, jadi kan sangat luar biasa sekali. Dan untuk kedepannya kami tetap berharap sih Sultra Tenun Karnaval akan tetap lanjut. Sebesar Amin, itu amin. juga, Besar itu juga, semoga nanti ya. Sultra Tenun Karnaval itu juga bisa sebesar Jember Fashion ya. Karnaval ini ya. Karena di Sultra Tenun Karnaval insya Allah kami laksanakan nanti di bulan November. Oh, Tahun sudah ini, mulai ada ancang-ancangnya. ancang-ancang itu Untuk ini. Kebetulan Kota Bau-Bau mereka untuk jadi tuan rumahnya. Oh, Keren ya. Dipusatkan ke sudah sana. dekat, sudah Keren, dekat. keren, Iya. keren. Ya. Nanti kita bermalam rumah Linsa saja, ada kru namanya Linsa. Iya, di bawah ya. Di bau-bau. Iya, ada Phil dan juga di sana. Jadi kamu mau menginap di rumahnya Walinsa atau di rumahnya Lafildan? Ada Phil dan ada adiknya. Saya rumahnya Walinsa saja. Iya, punya Phil dan mungkin. Sepunya mungkin. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, saya mau tanya juga tentang kalau yang digeluti Kak Fajar ini kan bagian dari sini kan. Jadi mau jadi seperti Kak Fajar itu belajar seperti ini, bagaimana caranya? Siapa tahu ada orang-orang yang berminat begitu. Ya. Kami di Akari khususnya di desain nasional kostum memang membuka anak-anak muda, siapapun yang ingin belajar, mau anak muda, yang masih sekolah, Iya. orang-orang tua pun yang ingin belajar, yang ingin menggeluti yang seperti ini, silakan. Kami Nasional membuka kostum. diri. Ya, yang penting memang dia mau. Karena prosesnya jadi desainer nasional kostum ini bukan hanya kita punya keinginan, Betul. tapi iya. kita hanya punya dasar istilahnya kayak gitu, tapi memang bagaimana kita Dan konsisten niatnya kita untuk belajar. Dan pengetahuan juga Pengetahuan sebenarnya, juga, pengetahuan seperti tentang itu, budaya yang tentang penting. budaya. Betul. Supaya nggak salah begitu ininya. Iya. Tapi dari tadi ngomong-ngomong ini, dari tadi Kakak Fajar sebut Akari itu apa sih sebenarnya Kakak Fajar? Oh iya, saya lupa tadi. Iya, Kak. Iya. Ya, jadi Akari Siapa itu tahu. Asosiasi Karnaval Indonesia. Oh, Iya. jadi yang Sih. Kakak bilang komunitas itu Mm-mm, tadi ya. Betul. Jadi Akari itu resmi dari Kementerian Pariwisata Oh, Republik Indonesia. Oh, iya. sudah iya. organisasi Organisasi resmi. resmi. Jadi komunitas dari seluruh Indonesia yang menggeluti bidang karnaval kita memang difasilitasi untuk satu wadah. Hmm. Jadi eventnya itu yaitu di Jember Fashion Karnaval itu kita bertemu Pusatnya. semua. Oke. Itu hanya hanya desainer national kostumnya saja atau semua
tim yang berhubungan dengan karnaval? Ya, semua tim. Oh, Jadi di bisa tim masuk Akari ke Sulawesi Tenggara itu bukan hanya desainernya. Apa-apa Di aja situ sih ada make up. Oh, iya betul, Ya, make up juga itu make-upnya. penting juga ya. Sangat karena penting kalau make up itu. betul, make up karakter dan segala macam tuh pasti. Karakter di Kemudian teman-teman yang buat musik, Oh iya Ya, iya musik. musiknya ya. musiknya. Jadi semua kita terlibat di dalam situ. Hmm, Dikolaborasikan dalam satu event nasional. Luar biasa. Luar biasa, keren-keren. Mudah-mudahan nanti ke depannya Kakak Fajar makin sukses terus berkarya Amin. bersama dengan teman-teman Akari dan juga Sultra. Semoga juga nanti bisa buat event Iya. nasional atau internasional yang seperti Yang- itu mengangkat betul. tema budaya. Iya, jadi quotes of the day. Oke. Ya, oke. Silakan Ini kepada adalah satu tantangan yang Ibu Nagita. kau keluar kalau 11 ibu lagi tadi. Ya, yang pasti jangan Buang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan. Budaya Iya. itu adalah cerminan dari seluruh masyarakat. Betul. Budaya itu adalah cerminan dari society sebenarnya ya. Jadi kita harus tahu dan harus mengenal tentang budaya kita. Betul. Apapun dimanapun kita berada, kita harus tahu tentang, kita harus membawa budaya kita Ah, betul tahu. supaya makin lebih dikenal. Cami? Kacami. Oh, panjang aja. Soso itu. Soso itu. Iya. Betul, soso itu. Nanti didengar ulang-ulang supaya dihafal itu. Fortin Adam yang bisa hafal. Sekali lagi terima Terima kasih kasih, Kak Fajar. sudah Iya, mau sih. berbagi cerita, Iya. mau cerita Pi di sini tuh. Nanti ada lagi mungkin berikutnya tuh. Iya, Siap. mudah-mudahan kita bisa ikut ke Jember ya. Karena Amin. penasaran juga Iya. begitu lihat seperti apa Iya, sih kasihan. sebenarnya event event nasional toh Iya. dengan segala macam nasional kostumnya itu yang Iya. keren-keren. Ini juga ya, kalian mau ada quotes of the day mungkin hari ini? Enggak ada ya? Tidak ada. Oh, Hanya oke. pakai lipstick. Oke. Gak berdaya ya mereka Oke. ya. Oke, Umar, Oke, kayaknya mungkin itu. saatnya kita pamit Saatnya undur kita diri pamit. dulu. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Betul. Karena kami manusia biasa. Kami bukan Ultraman. Kami bukan Power Ranger. Oh, iya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Pi selanjutnya karena, Karena semua punya cerita.